pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Puji Tuhan, kita kembali dapat bertemu di minggu pertama di bulan Mei pada saat ini. Sekalipun Bapak Ibu kita masih beribadah di rumah masing-masing dan pelayanan yang dilaksanakan melalui YouTube ini. Karena itu, marilah kita sama-sama berdiri mengawali ibadah ini. Kita memuji Tuhan dari NKB nomor 38 bait pertama dan baitnya yang kita tabiskan ibadah ini dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Jemaat kekasih Tuhan, dengarkanlah nats pembimbing yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian nats pembimbing kita. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Bersehati sepakat
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar sambil menghayati hukum Allah sebagaimana yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat kekasih Tuhan, oleh karena hukum Allah yang kita dengar seringkali tidak dapat kita penuhi dan laksanakan, maka patutlah kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami, Engkaulah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Engkau juga mengenal kami masing-masing. Dengan hati yang tulus, ikhlas dan penuh kerendahan, kami mengaku di hadapan-Mu betapa banyak dosa kami, baik dalam pikiran maupun dalam hati, juga melalui perkataan dan tindakan kami. Semuanya merupakan perlawanan terhadap Engkau ya Tuhan. Sekarang kami sadar serta insaf bahwa kami telah sesat dari hadapan-Mu. Kami menyesali segala dosa kami dan ingin kembali ke jalan yang benar. Semoga kami memperoleh keampunan dan damai sejahtera. Kiranya oleh Roh Kudus-Mu kami makin yakin bahwa kami ini satu di dalam Tuhan. Ya Tuhan Bapa yang amat mengasihani, kasihankanlah kiranya kami. Ampuni segala dosa kami dan pimpinlah kami pada jalan yang benar menuju kehidupan yang kekal. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita telah mengaku dosa kita, maka marilah dengarkanlah pengampunan dosa dan berita anugerah. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah firman Tuhan dalam kitab Yesaya 44 ayat 22. Karena itu barang siapa yang menyesali dosanya dan mau mencari keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kepadanya kami memberitakan keampunan, yaitu dosa kita semua sudah diampuni di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengan lembut
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tibalah saat dan waktunya kita membaca firman Tuhan, dan mari kita bersatu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kami dipertemukan kembali dalam persekutuan yang indah di minggu ini. Saat kami akan mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami memohon biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai kami, berkuasa dalam setiap hati dan pikiran serta kehidupan kami. Dan kami dimampukan memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan beriman. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Korintus 3 ayat 1 sampai yang ke-9 yang berkata demikian, "Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan yang keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, maka bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengar firman Tuhan dalam kitab Maliaki pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpah? Sebab itu janganlah ragu-ragu memberikan persembahan kepada Tuhan, karena Ia akan memberkati kehidupan kita semua dengan berkat yang berkelimpahan. Sementara pundi persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dari Rimen 295, bawalah persembahanku. Nanti ke atas
Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Kembali ya Allah, kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih atas kasih-Mu yang gitu nyata dalam kehidupan kami pada saat ini. Bapa dan surga, pada saat ini kami membawa persembahan syukur kami kepadamu. Apa yang kami persembahkan semua ini berasal daripadamu. Untuk itu suci dan kuduskanlah persembahan kami ini, agar layak kami pergunakan dalam pelayanan kasih di tengah-tengah dunia ini. Inilah doa dan ungkapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber berkat kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus berkata, dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Apa yang dimaksudkan Paulus, manusia rohani dan manusia duniawi? Manusia rohani adalah manusia yang dewasa rohaninya, manusia yang mempunyai pola pikir dan pola pandang sesuai dengan pola pikir dan pola pandang daripada Tuhan. Manusia yang mau dituntun dan yang mau tunduk di bawah pimpinan, tuntunan, kuasa Roh Kudus. Manusia rohani adalah manusia yang benar-benar percaya dan mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Dan manusia rohani adalah manusia yang percaya bahwa Allah di dalam Kristus Yesus benar-benar adalah Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, serta perkataannya, tindakannya, kehidupannya selalu tertuju untuk kemuliaan nama Tuhan. Sementara di sisi lain, manusia duniawi, dikatakan Paulus, adalah manusia yang belum dewasa, sekalipun umurnya sudah banyak atau sudah tua, tetapi tidak dewasa. Manusia yang seperti anak kecil yang tidak dapat makan makanan yang berat atau makanan yang keras, tetapi manusia yang suka minum susu yang lembut-lembut, manusia yang tidak mau ditegur, manusia yang tidak mau diingatkan, tapi manusia yang selalu mau dininabobokkan. Manusia duniawi nampak dari kehidupan seseorang yang dalam dirinya ada rasa iri hati terhadap orang lain. Sekian lama hidup dalam pelayanan tetapi masih mempunyai rasa iri. Dan nampak dalam hidup yang selalu membuat ada perselisihan antara satu dengan yang lain. Kita dapat melihat dalam ayatnya yang ketiga. Karena kamu manusia duniawi, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Bapak Ibu Saudara, Jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya dengan berbagai macam talenta, dan secara kasat mata jemaat ini seakan-akan mereka sangat rohani dalam pelayanan. Tetapi Paulus menyebut mereka manusia duniawi karena dalam kehidupan mereka nampak ada iri hati, ada perselisihan antara satu dengan yang lain, dan sangat nampak saat mereka mengatakan golongan-golongan mereka. Pada saat itu ada 4 golongan.
Kalau kita ada mau lihat, kita dapat lihat dalam pasal 1 ayat 12. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Dan di pasal 3 ayatnya yang keempat, Paulus tekankan lagi khusus pada kedua golongan yang seakan-akan dilihat golongan ini adalah golongan besar dan menganggap diri mereka yang lebih benar dan lebih baik. Paulus katakan, karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Bapak Ibu Saudara, Paulus melihat, memahami akan keadaan jemaat yang di Korintus dan yang ada dalam kelompok-kelompok atau golongan yang berselisih satu dengan yang lain, karena ada iri hati. Satu dengan yang lain menganggap dirinya masing-masing lebih baik, lebih benar, dan lebih hebat. Untuk mengatasi keadaan tersebut, maka Paulus menasihati supaya jemaat jangan fokus pada kelompok mereka, jangan fokus pada golongan mereka, atau jangan fokus pada hamba Tuhan atau rasul yang menjadi pimpinan mereka. Tetapi supaya jemaat lebih fokus kepada Allah, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus tentang status orang yang percaya. Paulus katakan di dalam pembacaan kita tadi, kita dapat melihat dalam ayatnya yang kelima. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi Paulus mau mengatakan, siapakah dirinya di hadapan Allah? Siapakah rasul-rasul lain di hadapan Allah? Dan siapakah orang-orang atau jemaat Korintus di hadapan Allah? Hamba Tuhan dan jemaat, siapakah mereka itu? Siapakah kita ini di hadapan Allah? Semua hanya alat Tuhan atau kawan sekerja Allah, di mana tugas utama dari jemaat, dari rasul, dari setiap hamba-hamba Tuhan, tugas utamanya adalah hanya memuliakan Allah. Tentu lewat pelayanan, lewat setiap kata dan perbuatan. Tugas utama semua adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri. Ada pepatah mengatakan, saya pernah baca, bahwa hati itu bukan bangunan, jadi nggak perlu ditinggiin. Bapak Ibu Saudaraku, hal ini sering terjadi di tengah-tengah persekutuan orang yang percaya, tentang perselisihan, tentang menganggap diri lebih baik, lebih tinggi, dan lebih benar. Kita sering ingin tampil dan menonjolkan diri. Kita sering ingin tampil hanya untuk dipuji orang, hanya untuk dilihat oleh orang, sehingga apa yang kita katakan, orang akan memuji kita. Dan kita mulai terlena dengan pujian-pujian itu. Allah di dalam Yesus memberikan kita talenta,
memberikan kita segala sesuatu dan mempercayakan kehidupan, pelayanan, kerja dan setiap karya kita. Kita diberikan itu untuk kita pakai, untuk kita gunakan, untuk kita berkarya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Apa yang terjadi di dalam jemaat Korintus, hal itulah juga yang menjadi permasalahan, bukan di jemaat Korintus saja, tetapi di gereja pada masa kini. Di dalam gereja kita tidak kekurangan talenta. Ada yang bisa memuji Tuhan, prokantor atau kantoria, pemandu lagu. Ada yang melayani untuk persembahan, ada yang melayani untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semua punya talenta. Itu berarti gereja tidak kekurangan talenta dan pelayan Tuhan. Masalahnya, kita tidak kekurangan talenta, tidak kekurangan pelayan-pelayan Tuhan. Yang menjadi masalah yang sering ada dalam gereja Tuhan sampai pada masa kini adalah perselisihan antara satu dengan yang lain. Perselisihan yang dapat mengakibatkan perpecahan. Karena di mana ada kesombongan, di mana ada iri hati, di mana ada orang yang mau lebih menonjolkan diri, maka akan terjadi perselisihan satu dengan yang lain. Konteks jemaat Korintus menjadi gambaran hidup gereja pada masa kini, dan kita dapat merenungkan bagaimana kehidupan orang percaya, bagaimana kehidupan kita sebagai hamba Tuhan atau sebagai jemaat. Paulus memberikan penawar. Ada penawar atau ada obat yang dapat memulihkan perselisihan yang terjadi. Apa penawar itu? Penawar itu kita tidak perlu beli dengan uang yang banyak. Tetapi penawar yang dapat memulihkan itu hanya satu. Penawar itu adalah kerendahan hati, serta memiliki hikmat Tuhan dalam kita melayani dan dalam hidup persekutuan gereja kita. Kita hanya butuh kerendahan hati. Kita butuh hikmat Tuhan. Sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan perkataan orang, dengan penilaian orang, atau dengan keadaan yang terjadi, ataupun masalah dan pergumulan. Kita melayani Tuhan bukan untuk mencari rasa aman dan rasa nyaman. Bukan agar supaya kita disanjung atau disenangi orang lain. Tetapi kita melayani Tuhan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap kita, jemaat, hamba pelayan Tuhan, dia majelis, dia pendeta, kita semua bukanlah pemilik pelayanan, bukan pemilik gereja ini. Tetapi kita semua hanyalah alat bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Memang kita harus mengakui bahwa tidak mudah untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Namun, paling tidak kita berusaha dan berupaya agar kita tidak terlibat dalam perselisihan atau kita tidak menjadi bagian dari satu masalah atau satu perselisihan. Sebaliknya, kita menghadirkan diri menjadi pendamai, bukan penggosip, menjadi pendamai. Dan kita harus menyadari bahwa kita adalah tubuh Kristus, kepala
adalah Kristus itu sendiri. Jadi kita alat. Kita hanya membutuhkan kerendahan hati, hikmat Tuhan, serta pengandalan hidup penuh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapa yang menyiram, siapa yang menanam, itu bukanlah hal yang menjadi persoalan. Tetapi fokuslah pada siapa yang memberi pertumbuhan. Fokuslah pada Tuhan yang membuat dan memberi pertumbuhan. Sehingga kita mampu untuk terus bekerja, berkarya, dan melayani. Khususnya di dalam beberapa waktu ini, kita tahu bahwa kita akan melaksanakan pemilihan majelis jemaat. Kita harus menyadari bahwa siapapun kita, kalau Tuhan mau memilih, Tuhan mau memakai, maka Tuhan juga yang akan melengkapi. Jangan pernah khawatir dan takut. Contoh dan bukti nyata dalam jemaat Korintus. Ada yang mengatakan dari golongan Apolos, dari golongan Paulus, Kefas, dan Kristus. Tetapi semua itu sama di hadapan Tuhan. Karena yang menumbuhkan adalah Tuhan, yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Sehingga jika kita dipilih oleh Tuhan, maka fokuslah kepada Tuhan. Jangan fokus kepada manusia. Karena hanya fokus kepada Tuhan, kita mampu untuk melayani dengan tulus, melayani dengan penuh kerendahan hati, dan kita melayani dengan taat dan setia. Apapun yang terjadi tidak akan mungkin dapat membatasi kita daripada kasih Allah. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara, marilah milikilah kerendahan hati. Minta setiap waktu dan saat hikmat Tuhan untuk bekerja, berkarya, dan melayani. Kita sama-sama mau melayani dan memuliakan Tuhan. Dan siapapun kita dan apapun talenta kita, kita mau pakai bukan untuk menyombongkan diri atau membuat kita menjadi angkuh, tetapi apapun talenta kita, kita senantiasa mau jadikan hidup ini hanya untuk menyenangkan Tuhan, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Maka hidup kita akan tetap mengalami, merasakan segala waktu, setiap saat, dan dalam segala keadaan. Ada semangat, ada sukacita. Syukur dipersembahkan kepada Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bapak Ibu Saudara, setelah kita mendengar firman Allah sebagai berita keselamatan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama sambil berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama seluruh umat percaya di segala abad dan tempat. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh yang Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan kehidupan daging, dan kehidupan yang kekal.
Jemaat kekasih Tuhan dipersilahkan duduk kembali dan bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Syukur dan terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian, dan kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan suara Tuhan menyapa kami, membuat kami belajar untuk memahami hidup kami sebagai orang percaya, bahwa hidup kami dianugerahkan Tuhan dan Tuhan mempercayakan segala sesuatu dalam setiap kerja karya kami. Kami mau memakainya, ya Tuhan, dengan selalu memuliakan nama Tuhan. Setiap talenta yang Tuhan berikan, setiap kerja karya yang Tuhan percayakan, biarlah tangan kasih-Mu terus menopang kami untuk memampukan kami melaksanakannya dengan senantiasa melakukan dengan semangat, penuh sukacita dan rasa syukur, karena kasih setia Tuhan menyertai kami di dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan itu bukan untuk diri kami, bukan untuk menonjolkan kehidupan kami, tetapi hanya untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami, saat kami berada di dalam kehidupan keluarga kami, saat kami ada dalam pekerjaan, saat kami ada dalam pelayanan, sehingga kami terus layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, sempurnakan berkati kebenaran firman-Mu bagi kami semua sebagai umat-Mu. Kami yang ada di rumah kami masing-masing, biarlah tangan Tuhan terus melingkupi kami di dalam setiap waktu dan saat. Syukur kembali kami persembahkan kepada-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam kebersamaan kami mau berdoa bagi mereka yang bersuka cita untuk hari ulang tahun, 1 tahun anugerah yang Tuhan berikan. Kami berdoa bagi Bapak Ramli Mantiaha pada tanggal 27 April, Ibu Berni Tampilang Dorado pada tanggal 28 April, Saudari Denis Aprilia Rembet pada tanggal 28 April, Saudari Maria Dea Bawole, Saudari Renata Estelina Tamaka pada tanggal 28 April juga. Sukacita yang Tuhan berikan bagi mereka di usia yang bertambah, Tuhan sempurnakan berkati, dan dalam usia yang baru mereka semakin diteguhkan dalam iman percaya, karena Tuhan menyertai mereka di waktu yang lalu sampai saat mereka menikmati usia yang baru. Iman percaya mereka terus tertuju kepada-Mu, bahwa Tuhan juga akan menyertai mereka senantiasa di usia mereka yang baru. Atas berkat-Mu, mereka pun boleh menikmati keberhasilan dalam kehidupan mereka. Syukur kembali dipersembahkan kepada-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit. Kami berdoa bagi Bapak Hari Rembet, anak Dinda, anak Vini, Ibu Arni, dan juga Ibu Diana. Tuhan Yesus, dalam kelemahan tubuh mereka, ulurkan tangan kasih-Mu Bapa. Jamah bahagian tubuh mereka yang membuat mereka sakit. Oleh bilur-bilur-Mu, sakit penyakit mereka dihancurkan. Kesehatan mereka dipulihkan. Berkat-Mu membuat mereka sesuai saat dan waktu Tuhan,
kembali menikmati kesehatan yang sempurna yang datangnya daripada Tuhan. Kami berdoa bagi orang tua lanjut usia, janda duda, yatim piatu. Tuhan, berkat-Mu juga menyertai mereka, sehingga dalam keadaan kehidupan mereka pun boleh terus mengalami dan merasakan kelembutan kasih dan setia Tuhan. Sukacita tetap dialami, semangat mereka tetap rasakan, terus mereka menikmati setiap waktu anugerah Tuhan bagi mereka dengan penuh rasa syukur, karena Tuhan senantiasa setia dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi seluruh jemaat. Kami berdoa bagi seluruh majelis di tengah-tengah jemaat Mogemis Depok di tempat ini. Berikanlah kesehatian dalam melayani. Berikanlah kesabaran, berikanlah ketulusan dan hikmat-Mu dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kami semua lakukan, sehingga menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi penyumbang diakonia peduli kasih terhadap gereja-Mu ini. Berkat-Mu menyertai kehidupan keluarga, usaha dan pekerjaan, apapun yang dilakukan mereka ya Tuhan, Tuhan jadikan berhasil. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok daerah. Kami mohon campur tangan-Mu dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Berkat-Mu bagi pemimpin kami dari pusat sampai ke pelosok daerah, untuk mengatasi wabah virus yang masih mewarnai kehidupan kami, dan juga bencana alam atau musibah. Bapa di surga, kami percaya sungguh rencana-Mu ada di dalamnya. Maka berikanlah kekuatan keteguhan iman bagi semua umat-Mu, bagi semua orang yang percaya, sehingga kami tidak khawatir atau ragu dan takut, tetapi kami terus memiliki keteguhan iman, roh keberanian untuk selalu dimampukan bekerja dan berkarya. Hikmat-Mu membuat kami juga terus dapat menjaga aturan yang diberikan untuk mengatasi wabah virus yang ada. Selalu memakai masker, menjaga jarak ya Tuhan, dan mencuci tangan. Tolong kami Tuhan, memberikan hikmat-Mu untuk kami mematuhi semua peraturan demi kesehatan bangsa dan negara kami, bahkan kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga. Ke dalam tangan-Mu kami juga menyerahkan panitia pemilihan majelis di dalam tugas tanggung jawab mereka. Tuhan berikan ekstra kekuatan, kesehatan, dan Tuhan memberkati segala sesuatu yang dikerjakan, yang dilaksanakan, dan bersama dan di dalam Tuhan semua boleh terrealisasi, terlaksana dengan tidak kurang suatu apapun juga. Ini doa kami, ini syukur kami kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mau sempurnakan doa kami dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri, mengakhiri ibadah kita memuji Tuhan dari 2 Sahabat Lama nomor 176.
Ibadah kita telah selesai. Untuk itu jemaat diundang berdiri dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Melangkahlah di minggu yang baru ini dengan damai dan sejahtera Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu